Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang di channel YouTube baru saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, perkenalkan nama saya Jihan. Saya di sini bakal membahas pembahasan yang memang sangat penting yang ada di sekolah. Terkadang memang pembahasan ini tuh sering terlewatkan begitu ya. Ya, itu dia, manajemen sarana dan prasarana. Pertama-tama, pasti dari kalian masih ada yang bingung nih, apa bedanya dari sarana dan prasarana. Singkat saja, untuk sarana itu merupakan barang-barang fisik yang memang kita langsung gunakan untuk belajar. Ya, seperti kayak ruang kelasnya itu sendiri, buku tulis, meja, kursi, ataupun lab komputer ya. Sedangkan untuk prasarana itu merupakan infrastruktur yang mendukung semua itu yang tadi disebutkan. Sama seperti itu jalan masuk ke sekolahnya, air bersih, terus listriknya, dan juga toilet ataupun gedung juga. Jadi, kenapa sarana dan prasarana itu tuh penting? Coba teman-teman bayangin deh, kalau kelasnya retak-retak temboknya, terus lampunya redup atau padam, begitupun buku-buku juga kurang ketika dibutuhkan. Nah, dari ketiga faktor ini juga menjadi faktor hambatan ataupun gangguan ketika kita proses belajar mengajar. Maka dari itu, manajemen ini untuk menjaga agar semua fasilitas berjalan lancar dan benar-benar bermanfaat bagi kita semua, guru, dan juga siswa. Nah, untuk tujuan yang pertama itu untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi kita semua. Jadi, kalau semisalnya mejanya tidak rusak, kursinya tidak rusak, ataupun lantainya tidak licin, jadi kita itu bisa belajar dengan tenang tanpa khawatir jatuh dan juga tanpa khawatir akan hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Untuk tujuan yang kedua itu memaksimalkan pemanfaatan. Jadi di sini tidak ada fasilitas yang memang disimpan saja ataupun dipajang-pajang saja. Jadi ujung-ujungnya akan sia-sia. Yang ketiga itu menjaga umur pakai kalau diperawati secara rutin. Fasilitas ini akan tahan lama, jadi nggak usah beli baru terus. Dan yang paling utama itu kita harus mendukung tujuan pendidikannya agar kita belajar itu bisa dengan baik dan kita juga bisa membuktikan prestasinya. Nah, ini pembahasan yang paling inti nih, tahapan-tahapan manajemennya. Ada 5 tahapan yang paling utama yang harus dilakukan gitu kan. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, jadi untuk yang perencanaan ini kita sebelum beli atau bikin fasilitas, kita diutamakan harus tahu dulu kebutuhannya apa saja. Semisal nih, sekolah kita mau bikin lab bahasa. Jadi kita di situ harus menghitung menghitung berapa siswa yang mau ikut ke lab bahasa tersebut kan, yang mau join atau daftar lah kan. Nah, terus setelah itu kita butuh berapa komputer juga, karena kita juga komputernya harus menyesuaikan rata-rata peminatnya sekian berapa gitu kan. Terus setelah itu berapa anggaran yang tersedia. Jadi jangan asal beli ya, kita sebisa mungkin harus sesuai dengan kebutuhan. Untuk tahapan yang kedua itu pengadaan. Nah, pengadaan ini cara dapetin fasilitasnya. Nah, cara dapetin fasilitasnya kita bisa beli baru, sewa, atau minta donasi ke masyarakat ya, dari masyarakat. Jadi yang penting pilih yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Jadi nggak usah yang mahal-mahal, yang mewah-mewah gitu kan. Percuma kan kalau mahal-mahal, mewah-mewah, tapi sama aja tidak terpakai. Jadi kita seadanya dan sesuai kebutuhan saja, sama seperti yang tadi disebutkan. Nah, untuk tahapan yang ketiga itu tahapan pemeliharaan. Terkadang tahapan pemeliharaan ini itu sering terlewatkan atau sering terabaikan ya teman-teman. Jadi jangan sampai. Maka dari itu kita itu harus ada perawatan secara rutin. Kayak kita tuh harus membersihkan lab setiap minggu, mengecek listrik
secara berkala juga ya, sama secara rutin kan. Terus memperbaiki papan tulis yang rusak tiba-tiba. Jadi jangan sampai nunggu rusak parah itu baru diperbaiki gitu kan. Udah makan mahal plus kitanya keribetan gitu. Tahapan yang keempat itu tahapan penggunaan. Jadi tahapan penggunaan ini tuh harus ada aturan yang jelas. Semisal nih di lab komputer tidak boleh minum atau makan, atau tidak boleh bawa makanan atau minuman ke dalam lab gitu kan. Di perpustakaan juga harus diem, gak boleh berisik kan. Itu biar apa ya, biar fasilitas itu tidak rusak karena kesalahan kita sendiri loh. Agar fasilitas itu terjaga aman gitu. Jadi adanya aturan ini tuh ya untuk mencegah gitu kan, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu yang kelima, itu tahapan evaluasi. Jadi setiap beberapa bulan atau setahun itu cek lagi apakah fasilitas itu masih cukup atau apakah ada yang perlu diganti atau di-upgrade kan. Jadi perencanaan selanjutnya itu akan lebih tepat dan pas gitu, biar tahu gitu kan. Ya iya, agar lebih jelas dan paham, kita ambil contoh nih, gambaran lab komputer yang ada di sekolah. Nah, yang pertama itu perencanaan. Jadi, sekolah itu menghitung butuh 20 komputer karena ada 40 siswa. Jadi, 40 siswa ini bisa berpasangan. Dan yang kedua itu pengadaan. Beli komputer yang punya spesifikasi cukup buat belajar pemrograman atau edit video gitu kan. Dan yang ketiga itu pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini setiap minggunya teknisi sekolah mengecek virus dan membersihkan kipasnya agar tidak overheat. Dan yang keempat itu ada jadwal kelas yang jelas dan siswa harus pakai sepatu dalam biar lantai bersih. Dan yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi ini jadi setelah setahun cek apakah komputer masih cukup atau butuh upgrade speknya gitu kan. Jadi ya kita harus mengetahui semuanya kendala-kendalanya. Apakah kurang komputernya, apakah komputernya malah rusak, kayak gitu kan. Jadi semuanya itu harus dievaluasi, harus diperbaiki, harus menilai sudah tercapai sampai mana gitu tujuannya gitu ya. Jadi begitu deh, gampang kan? Kan semua tahapan itu tuh emang saling mendukung gitu kan. Kalau ada masalah apa aja, semisal nih kekurangan fasilitas, perawatannya terlewat, terus atau pemakaiannya salah. Nah, solusinya itu nggak susah kok teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan yang pertama, itu kita membuat jadwal perawatan rutin dan patuhi aturan semuanya itu. Dan yang kedua itu membentuk tim pengelola dari guru dan siswa, jadi semua ikut andil gitu. Jadi dibikin tim dari gurunya iya, dari siswanya juga iya gitu kan. Nah yang ketiga, ajarkan semua orang untuk merawat fasilitas seperti milik sendiri. Jadi mengajarkan orang-orang di situ untuk bisa merawat barang fasilitas itu seperti dia merawat fasilitasnya sendiri, milik sendiri gitu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya manajemen sarana dan prasarana itu bukan cuma tugas staf sekolah doang, akan tetapi tugas untuk kita semua. Jadi kalau misalnya kita semua peduli dan merawat, maka sekolah akan jadi tempat belajar yang paling nyaman, aman, dan menyenangkan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah nonton videoku hari ini. Jangan lupa like dan komen. Komen apa yang kalian pikirkan setelah menonton video saya ini. Terus jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman, agar gak ketinggalan video selanjutnya. See you next time.